Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih bersama saya Arifan Furqon di channel yang sama, Arifan Furqon Bertani. Pada video kali ini kita akan lanjutkan bagaimana kita proses dalam menanam bayam. Tentunya pada video ini kita akan memberikan semua rahasia-rahasia tuntas kepada teman-teman semua, sehingga teman-teman semua yang mengikuti video kita ini bisa menanam bayam dari awal sampai akhir dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ayo langsung saja kita menuju lahan kita. Kita akan jelaskan semua apa-apa yang akan kita lakukan untuk proses berikutnya. Ayo teman-teman. Ya teman-teman, lahan kita sudah siap, tinggal kita tabur. Dan tentunya biar untuk mempermudah kita, apa-apa saja yang kita perlukan untuk kita tabur ini. Yang pertama adalah ini dia ya teman-teman. Ini anak bayam, dan ini hasil buatan kita sendiri. Ini sudah turun menurun di daerah kami. Kami buat sendiri. Orang-orang kampung sini rata-rata bibit bayamnya buat sendiri. Untuk anak bayam ini kita banyak anak bayamnya tergantung panjang bedengan yang kita miliki. Ini kebetulan bedengan kita ini sekitar 35 sampai 40 meter ya. Jadi kita kasih dia sekitar 70 gram kita kasih untuk anak bayam. Kemudian ada rahasia sedikit yang perlu kita kasih tahu. Itu untuk 70 gram itu kita kasih sesuai dengan apa yang kita tanam sekarang ini. Akan tetapi apabila kita tidak pakai trik yang seperti nanti kita jelaskan, maka kita harus pakai bibit bayamnya untuk bedengan 35 sampai 40 meter ini sekitar 1 on ataupun 100 gram bayam. Di situ dia perbedaannya. Kalau kita gunakan dengan trik kita ini lebih memperirit bibit bayam dan mempercepat pertumbuhannya. Maksudnya cepat tumbuh, bukan percepat pertumbuhan ya. Cepat tumbuh bayamnya. Kemudian setelah bibit bayam, kita juga memerlukan adukan yang kita masukkan untuk bibit bayam, yaitu seperti ini dia. Kita gunakan ini dia. Ini namanya ZA. ZA kita pakai 1 kg. Kita pakai 1 kg untuk ZA. Kemudian kita juga perlukan tanah kering seperti ini. Seperti ini tanah kering. Ini bisa kita dapatkan di bawah kandang bebek, kandang ayam ya kan. Kita ayak lebih bagus. Ini kita gunakan 2 kg. Berarti 2:1 dengan ZA yang tadi. Kemudian juga ini dia rahasianya. Kita pakai decis. Ini dia decis ya. Ini dia decis, gunanya apa? Nanti kita berikan pada bibit bayam agar tidak diserang oleh hama. Ini sekitar 2 sampai 3 tetes saja, nggak perlu banyak. Kemudian yang kita perlukan lagi adalah ini dia. Ini mungkin teman-teman dah tahu semua ya. Ini namanya mulsa. Mulsa. Ini mulsa. Mulsa ini ukurannya adalah sesuai dengan panjang bedengan yang kita miliki. Ayo teman-teman, kita lihat bagaimana proses cara kita tabur bayam. Ada yang ketinggalan, kita perlu timba ini. Coba kita lihat bagaimana. Ini bibit bayam ya. Ini bibit bayam yang 70 gram tadi kita bilang. Langsung kita taruh. Kemudian ini dia decis. Kita kasih 2 atau 3 tetes. 1, 2, 3. Setelah itu kita aduk.
kita aduk ya. Aduk tahu lah, pokoknya tinggal aduk rata aja. Kita aduk rata ya. Kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kita kasih ZA yang sekilo tadi ya. Kita kasih ZA yang sekilo tadi. Nah, kita kasih. Kemudian kita aduk rata. Nah, ini teman-teman, ketika mengaduk ZA dengan bibit bayam ini, kalau belum terbiasa harus pakai sarung tangan agar jangan sampai tangan kita teriritasi. Kemudian baru setelah kita aduk rata, kita masukkan tanahnya, tanah kering yang kita bilang tadi. Nah, ini dia tanah kering, kita masukkan. Udah. Setelah kita masukkan, kita aduk sampai rata ya. Aduk terus. Mungkin adukannya kurang nampak. Ini dia. Aduk putar-putar aja gini sampai rata. Ya. Nah, kebetulan pesawat lewat. Dia agak ribut, nggak apa-apa ya. Yang penting tahu arahannya. Setelah kita aduk rata, udah jadi, tinggal kita tabur. Nah, ini butuh pengalaman ya teman-teman. Cara menaburnya butuh pengalaman, maksudnya biar rata semua. Kita untuk yang tadi ukuran tanah yang kita kasih dan ZA yang kita kasih itu harus cukup untuk semua bedengan yang kita mau tabur ini ya. Perhatikan, yang pertama kita mulai dari sebelah kiri, sebelah dulu ya. Nanti kita balik lagi sebelah kanan sampai habis tanah kita ini ya. Coba lihat ya, ini perlu juga latihan untuk kita biar rata. Ini taburnya. Nah, ini ya teman-teman ya, kan masih ada sisanya nih. Nah, ini karena kita udah terbiasa jadi sudah rata, dan ini ada sisanya, kita ulang lagi. Kita ulang sampai habis tanahnya. Tapi ini nggak banyak lagi tanahnya, tinggal dikit lagi. Sudah habis semua teman-teman, tinggal kita siram. Setelah kita siram, baru kita tutup dengan mulsa dan kita tunggu sampai 2 hari. Itu tidak perlu kita siram lagi selama 2 hari. Sudah tumbuh benihnya, baru kita setelah 2 hari kita buka lagi mulsanya. Langsung saja ya teman-teman, kita siram. Jadi ini kita siram rata. Namun ada sedikit yang perlu kita tahu adalah ketika menyiram, nah ini nanti dirasa-rasa aja, jangan sampai nembak seperti ini dia siramnya gini, karena ini akan menghancurkan tanah dan bibit bayamnya nanti nggak rata lagi, tapi dia buat lembut seperti ini. Nah, tinggal kita siram. Setelah kita siram semua, dan siramnya harus cukup basah, kemudian baru kita tutup dengan mulsa. Langsung saja ya, kita tarik mulsanya. Kita tarik sampai ke ujung ya. Sudah sampai ujung, kita buka saja mulsanya. Langsung kita tutup sesuai
bedengan yang kita miliki. Kita tutup. Setelah kita tutup, kita tindih ya. Mulai dengan kayu, mulai dengan batu. Kita tindih, kita pastikan tidak lepas. Baru nanti kita balik lagi ke ujung sana, kita buka dulu, kita potong dulu musa yang sana. Nanti baru kita rapikan lagi. Kita udah sampai ujung yang pertama ya. Nah, ini bedengannya segini batasnya, maka kita agak lebihkan, kita potong di sini ya. Seperti itu. Kita gunakan pakai ini, potong paling bagusnya pakai pisau ya. Ini karena ini yang ada dulu, kita malas balik ke rumah ya. Nah, langsung aja kita potong. Dah, setelah kita potong, kita buka musanya, usahakan pastikan jangan terbalik. Kalau terbalik nanti capek lagi kita. Di sana kan udah kita tindih. Nah, ini kita buka. Di sini pun kita tindih lagi. Nah, ya, kita tindih. Nah, tindih terus. Tindih. Ya, hasilnya di sini sudah kita tindih, di sana sudah kita tindih. Tinggal kita buka sampingnya dan kita tindih juga dengan batu ataupun dengan kayu. Seperti ini kita buka terus. Nah, setelah kita buka, kita tindih langsung di atas bedengannya ya, agak ke samping. Nah, ya, langsung atas bedengannya agak ke samping, tindih. Ya, kita buka ini. Nah, terus kita buka di sini. Pastikan semuanya tertutup. Kita tindih lagi. Sudah selesai ya teman-teman, ini sudah kita tutup semua ya kan. Kemudian tinggal kita tunggu 2 hari, ini tidak perlu lagi penyiraman. Dan ketika kita sudah tutup seperti ini, seandainya pun musim hujan, kena hujan dia aman. Dan kita bisa menghasilkan bayam pada musim hujan. Jadi tunggu saja 2 hari lagi, kita akan buka musa ini. Ini dia teman-teman, 1 hari setelah peneburan, ini sudah mulai, kecambahnya sudah mulai tumbuh. Ini mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini kecambahnya sudah mulai tumbuh. Nah, ini dia ketika kita tutup, dia lebih cepat untuk tumbuhnya. Dan besok sudah bisa kita buka musanya. Ini dia ya teman-teman, kita sudah 2 hari setelah kita tutup dengan musa dan sudah makin panjang kecambahnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini nanti sore kita buka semua musanya. Kalau pagi-pagi kita buka, kalau terlalu panas nanti takut kecambahnya masih belum tahan. Jadi sore kita buka dan besoknya sudah tahan. Kita buka semua teman-teman. Nah, ini semua sudah kita buka dan kecambahnya sudah cukup banyak dan rapi ya, tumbuhnya pun rata. Nah, ya mungkin bisa lihat. Nah, ini berarti besok hari ketiga setelah peneburan dan
tahapan berikutnya adalah tahapan kita untuk memelihara tanaman bayam ini sampai panen. Nah, teman-teman, ini kan kebun kita, teman-teman sudah lihat sendiri bagaimana proses kita telah kita berikan ya pada video. Dan sebenarnya saya ingin video ini video yang terakhir untuk proses menanam bayam ini, namun karena rupanya cukup panjang juga prosesnya, jadi kita akan tambah satu sesi lagi ya, kita tambah satu sesi lagi, dan ini adalah tahapan pemeliharaan saja, karena bayam sudah tumbuh. Kita tinggal hanya siram terus menerus. Kalau nggak ada hujan, setiap harinya harus kita siram. Kemudian nanti akan kita berikan obat-obat agar bayam kita ketika kita bawa ke pasar nanti dianggap bayam yang spesial dan banyak peminatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan juga selalu terima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti channel kita ini dan selalu memberikan dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya.